saya akan menjelaskan tentang moralitas ilmu pengetahuan, yaitu pada bagian tanggung jawab ilmuwan. Seperti yang kita ketahui bahwa moralitas ilmu pengetahuan yaitu pada bagian tanggung jawab ilmu pengetahuan. Ilmu menghasilkan teknologi yang diperagakan masyarakat. Penerapan ilmu di masyarakat juga menjadi keberkahan bagi masyarakat dan mengubah keberadaan bagi manusia. Tetapi juga bisa menimbulkan bencana bagi manusia apabila menyalahgunakan hasil karya para ilmuwan. Disinilah pemanfaatan dan teknologi perlu diperhatikan sebaik-baiknya, di mana dihadapkan pada masalah moral dan akses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak. Maka para ilmuwan bisa dinobatkan sebagai dua golongan pendapat. Ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik secara ontologis maupun aksiologi. Dalam hal ini, ilmuwan hanya bisa menemukan penemuan terserah mau dipakai oleh para pengguna yang bersifat positif maupun negatif. Ilmu itu sifatnya netral. Golongan yang pertama, ia ingin melanjutkan tradisi kenetralan sebuah ilmu seperti pada era Galileo, dan golongan yang berpendapat netralisasi. Ilmu hanyalah terbatas pada metafisika keilmuan, sedangkan penggunaan harus berdasarkan pada nilai-nilai moral. Golongan yang kedua yaitu didasarkan pada pendapatnya pada tiga hal, yaitu ilmu secara faktual yang digunakan cara deskriptif oleh manusia, yang dibuktikan adanya perang dunia yang menggunakan teknologi ilmuwan yang terjadi, yaitu seperti bom atom yang menghabiskan kota Nagasaki dan Hiroshima pada saat itu. Ilmuwan sebagai manusia yang diberikan kemampuan merenung dan mengungkapkan pikiran untuk bernalar, kemampuan berpikir dan bernalar itu pula yang membuat kita sebagai manusia menemukan berbagai pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu kemudian digunakan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari lingkungan alam yang tersedia di sekitar kita. Oleh karena itu, tanggung jawab ilmuwan terhadap masa depan kehidupan manusia diantaranya adalah yang pertama, yaitu ilmu adalah berkembang secara pesat dan makin esoterik, sehingga para ilmuwan mengetahui akses yang mungkin terjadi bila terjadi penyalahgunaan hasil karya para ilmuwan. Yang kedua, bahwa ilmu telah berkembang sedemikian rupa di mana terdapat kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki, seperti pada kasus revolusi genetika dan teknik pembuatan sosial. Tanggung jawab profesional terhadap dirinya sendiri, sesama ilmuwan dan juga masyarakat, yaitu menjamin kebenaran dan kerandalan pernyataan-pernyataan ilmiah yang dibuatnya secara formal, agar semua pernyataan ilmiah yang dibuatnya selalu benar, dan memberikan tanggapan apabila ia merasa ada pernyataan ilmiah yang dibuat oleh ilmuwan lain yang tidak benar. Tanggung jawab sosial yaitu tanggung jawab ilmuwan terhadap masyarakat yang menyangkut asas moral dan etika. Pengalaman dunia perang satu yaitu terkenal pada perang Kuman, yang kedua terkenal dengan bom atom, yang telah membuktikan bahwa ilmu digunakan untuk tujuan yang destruktif. Ilmu bebas nilai biasa juga disebut value free, yang menyatakan ilmu dan teknologi bersifat bebas, independen, atau otonom. Ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya bahwa ilmu harus bebas dari segala pengaruh eksternal seperti ideologi, agama, sosial maupun budaya. Ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai, yaitu 1. Ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya adalah bahwa ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor ideologi, religius, kultural, dan sosial. 2. Diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Kebebasan di sini menyangkut kemungkinan yang tersedia dan menentukan diri. 3. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering tuding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis sendiri bersifat universal. Dalam pandangan ilmu yang bebas nilai, eksplorasi alam tanpa batas dapat dibenarkan, karena hal tersebut
untuk kepentingan ilmu itu sendiri, yang terkadang hal tersebut dapat merugikan lingkungan. Contoh untuk hal ini adalah teknologi air condition yang ternyata berpengaruh pada pemanasan global dan lubang ozon semakin melebar. Tetapi ilmu pembuatan alat pendingin ruang ini semata untuk pengembangan teknologi itu dengan tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan sekitar. Setidaknya ada problem nilai ekologis dalam ilmu tersebut, tetapi ilmu bebas nilai menganggap nilai ekologis tersebut menghambat perkembangan ilmu dalam ilmu bebas nilai. Tujuan dari ilmu itu untuk ilmu tidak bebas nilai ilmu yang tidak bebas ilmu atau valuable memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Menurut salah satu filsuf yang mengerti teori value bound, yaitu Jürgen Habermas, berpendapat bahwa ilmu sekalipun ilmu alam tidak dapat lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Mungkin bebas nilai, karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan. Dia juga membedakan ilmu menjadi 3 macam, sesuai kepentingan-kepentingan masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu bebas. Ilmu bebas ialah ilmu dan teknologi bersifat otonom, tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Semua kegiatan penyelidikan ilmiah harus didasarkan hakikat ilmu itu sendiri. Joseph Situmorang 3 faktor indikator ilmu bebas nilai. Yang pertama, ilmu harus bebas dari penggadaian nilai, harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologis, religius, dan lainnya. Yang kedua, diperlakukan kebahasaan usaha ilmiah agar otonomi ilmu terjamin. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis karena nilai etis bersifat universal. Yang kedua yaitu ilmu tidak bebas nilai, selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkannya nilai dan terutama nilai. Pengembangan ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai. Kepentingan-kepentingan politis, ekonomis, religius, ekologis, dan lain-lain. Nah, kesimpulannya, bebas nilai adalah atau tidak bebas nilai adalah yang dimaksudnya tuntunan setiap kegiatan ilmiah agar didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang moralitas ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan ini membahas tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang atau pengetahuan itu. Yang kedua, ilmu pengetahuan gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab dan akibat bahasa. Yang ketiga, di mana moral ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Akhlak budi pekerti atau susila, kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya. Isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan, ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. Yang keempat, moralitas, di mana moralitas ini atau sopan santun segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat sopan santun. Jadi moralitas ilmu pengetahuan adalah
keterkaitan nilai-nilai moral atau adat atau sopan santun terhadap ilmu pengetahuan. Jadi hubungan moral dan ilmu pengetahuan di sini saya akan menjelaskannya, di mana keterkaitan moral dengan ilmu pengetahuan perlu menjelaskan secara sistematis dari penjabaran filsafat. Berdasarkan uraian konseptual bahwa filsafat dapat ditafsirkan. Yang pertama, filsafat adalah upaya spekulatif yang mengajarkan kepada kita untuk mencintai kebijaksanaan, kebenaran, dan mengenal Tuhan. Spekulatif adalah berdasarkan pikiran-pikiran atau berdasarkan dugaan-dugaan atau pandangan-pandangan pemikiran yang telah terbentuk lebih dahulu tanpa mengetahui fakta-fakta yang ada atau menunjukkan upaya untuk menduga, memperkirakan sesuatu. Teori adalah sekumpulan ide-ide yang teruji atau sudah mapan yang ditunjukkan untuk menjelaskan mengapa suatu itu terjadi. Yang kedua, filsafat adalah upaya untuk menjelaskan atau menggambarkan kenyataan yang paling akhir dan nyata. Yang ketiga, filsafat juga didefinisikan sebagai refleksi atas sebagai pengalaman manusia atau sebagai upaya pengenalan masalah-masalah yang berkaitan erat dengan kemanusiaan. Yang kedua, filsafat adalah upaya untuk menjelaskan atau menggambarkan kenyataan yang paling akhir dan nyata. Yang ketiga, filsafat juga didefinisikan sebagai refleksi atas sebagai pengalaman manusia atau sebagai upaya pengenalan masalah-masalah yang berkaitan erat dengan kemanusiaan secara rasional, metodikal, dan sistematis. Setelah memberikan penegasan dari tafsiran atau filsafat tersebut secara spesifik, dari alat rasionalisasi dari ilmu pengetahuan adalah logika. Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos. Kata logos berarti sesuatu yang diturunkan, yang diutarakan, suatu pertimbangan akal atau pikiran, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Kata logikos berarti mengenai kata, percakapan, atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut logika episteme atau dalam bahasa Latin disebut logika, yang berarti ilmu logika. Namun sekarang ini lazim disebut logika saja. Secara definisi, secara umum oleh para ahli mendefinisikan logika, di mana ada yang menyatakan bahwa logika adalah ilmu dalam lingkungan filsafat yang membahas prinsip-prinsip dan hukum penalaran yang tepat. Ada yang menandaskan bahwa logika adalah ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus juga merupakan kecakapan atau keterampilan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ada pula yang mengatakan bahwa logika adalah ilmu yang mempersoalkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan penalaran yang sahih. Dari berbagai definisi yang diuraikan oleh para ahli, Jan Hendrik Rapar pada tahun 1096, ia menyimpulkan bahwa logika adalah cabang filsafat yang mempelajari, menyusun, mengembangkan, dan membahas asas-asas, aturan-aturan formal, prosedur-prosedur, serta kriteria yang sahih bagi penalaran dan penyimpulan demi mencapai kebenaran yang dipertanggungjawabkan secara rasional. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a